Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zola Ananda Dian Pratiwi dari PGSD 03 semester 4 dengan NPM 195400072 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran yang mengacu pada RPP kelas 2 semester 1 tema 1 subtema 1 pembelajaran kedua mengenai hidup rukun di lingkungan keluarga untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran PPKN di SD oleh Bapak Sarafuddin SPD MPD. Selamat menyaksikan. Untuk kompetensi intinya, KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Untuk kompetensi dasarnya, 1.1 menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas, dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. C. Tujuan pembelajaran. Dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Kedua, dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Ketiga, dengan diberikan contoh penerapan sila Pancasila pada gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Materi pembelajaran. Yang pertama, memasangkan simbol dengan bunyi sila Pancasila. Yang kedua, menyebutkan bunyi sila yang sesuai dengan gambar pengalamannya. Yang ketiga, menceritakan penerapan sila pertama Pancasila di rumah. Metode pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik dengan mengamati, mencoba, mengasosiasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Media pembelajaran. Gambar burung Garuda utuh. Gambar simbol-simbol sila pada Pancasila. 3. Gambar burung Garuda dengan perisai kosong. Sumber belajar. Saya menggunakan buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 2 tema 1 hidup rukun. Yang kedua, buku guru tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 2 tema 1 hidup rukun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta edisi revisi 2017. Untuk langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, untuk pendahuluan. Saya menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar. Kedua, salah satu siswa saya meminta untuk memimpin doa. Yang ketiga, saya mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan pelajaran yang akan saya sampaikan. Yang keempat, saya menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran inti, yang pertama, siswa mengamati gambar perisai burung Garuda yang terdapat simbol-simbol pada Pancasila. Yang kedua,
siswa saya bimbing untuk memahami simbol-simbol Pancasila. Yang ketiga, siswa mengamati simbol sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk pembelajaran yang keempat, siswa bersama-sama membaca teks Pancasila seperti terdapat pada buku siswa. Untuk selanjutnya, siswa memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila. Untuk selanjutnya, siswa menunjuk gambar simbol sila-sila pada Pancasila, kemudian menuliskan bunyi sila yang sesuai. Untuk selanjutnya, saya mengamati kemampuan siswa dalam memasangkan simbol dengan sila-sila pada Pancasila sesuai dengan rubrik penilaian. Sikap yang saya kembangkan adalah sikap teliti. Selanjutnya, siswa mengamati gambar-gambar keluarga yang beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Lalu, siswa menyebutkan bunyi sila pada Pancasila yang sesuai dengan gambar-gambar yang ditunjukkan. Penutup, saya mengumpulkan lembar kerja siswa untuk diportofoliokan. Yang kedua, saya memberikan tindak lanjut dengan memberi PR. Yang ketiga, sebagai penutup, siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang sudah mereka lakukan sepanjang hari. Yang terakhir, pembelajaran ditutup dengan doa bersama. Penilaian hasil belajar. Teknik penilaian yang saya gunakan ada 3 cara. Yang pertama ada penilaian sikap dengan menggunakan lembar observasi. Yang kedua, saya menggunakan penilaian pengetahuan dengan menggunakan tes. Yang ketiga, penilaian keterampilan dengan menggunakan unjuk kerja. Untuk pengayaan, saya memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang sudah mampu menghubungkan simbol dengan sila-sila pada Pancasila. Yang kedua, saya memberikan tugas lanjutan bagi siswa yang telah mampu menceritakan pengalaman menerapkan sila pertama Pancasila di rumah. Saya menugaskan siswa menuliskan cerita tersebut. Untuk remedialnya, saya memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu memahami hubungan antara simbol dan sila-sila pada Pancasila. Yang kedua, saya memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan sila pertama Pancasila bagi siswa yang belum mampu menceritakan pengalamannya menerapkan sila pertama Pancasila. Untuk langkah kegiatannya, saya akan mencontohkannya. Yang pertama, saya akan menyapa siswa terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya pada duduk pada kursi masing-masing ya. Sebentar lagi Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Coba Putih pimpin doanya ya. Selanjutnya kemarin kita belajar tentang apa ya? Lalu kita hari ini akan belajar tentang hidup rukun di lingkungan keluarga. Saya di sini, Bu Guru di sini akan menjelaskan tentang hidup rukun di lingkungan keluarga ya. Tetap kondusif ya kelasnya. Untuk langkah kegiatan ini, saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Yang pertama, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Bunyi Pancasila itu gimana sih? Yuk kita sama-sama membaca Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Yang pertama ada simbol bintang. Bintang ini
menyimbolkan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada gambar rantai emas. Ini adalah menyimbolkan dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk yang ketiga, ada gambar pohon beringin. Ini menyimbolkan pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Terus selanjutnya ada simbol kepala banteng. Ini menyimbolkan Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, ada gambar padi dan juga kapas yang menyimbolkan pada sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, anak-anak semuanya harus memperhatikan perisai gambar-gambar simbol yang ada di perisai burung Garuda ini dan menghafalkannya, karena nanti Bu Guru akan membagikan kelompok untuk berdiskusi untuk memasangkan gambar simbol-simbol yang berada di perisai burung Garuda ini, lalu tidak hanya menempelkannya saja, tetapi kalian juga harus menganalisis misal gambar rantai emas ini simbol dari sila keberapa, bunyinya Pancasila itu bagaimana, kayak gitu ya. Jadi semuanya harus memperhatikan dan juga menghafalkan simbol-simbol yang berada di perisai burung Garuda ini. Nah, kelas 2 ini terdapat berapa siswa ya? Oh, 25 siswa. Ya udah, satu kelompok guru bagi 5 orang ya. Jadi ada 5 kelompok. Nanti per kelompok akan Bu Guru bagikan seperti ini. Jadi ada burung Garuda dengan perisai kosong dan juga ada puzzle-puzzlenya kayak gini. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menempelkan pada perisai-perisai burung Garuda yang kosong sini sesuai dengan letak, terus simbol dan juga kalian tidak hanya menempelkan di sini saja, tapi kalian juga harus menganalisis simbol tersebut, simbol di perisai tersebut terdapat pada simbol sila keberapa, bunyi Pancasilanya itu bagaimana, lalu kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian, hasil diskusi kalian di depan kelas kalian, biar siswa lainnya atau teman kalian bisa lebih memahami tentang simbol-simbol dari perisai burung Garuda pada Pancasila. Oke, saya akan mencontohkan cara menempelnya ya. Yang pertama, ini ada sila pertama itu adalah berbentuk atau bersimbol bintang. Bintang ini letaknya di mana sih? Kalian itu harus hafal terlebih dahulu. Jadi bintang itu letaknya itu di tengah. Lalu untuk simbol yang kedua ada rantai emas. Kalian harus ambil puzzle rantai emas dan tempelkan di sini. Lalu kalian juga harus menganalisis sila kedua ini berbunyi apa, yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kalian itu mempresentasikan di depan kelas ya. Untuk selanjutnya kalian buka buku siswa pada halaman 14 nih. Di sana ada beberapa gambar tentang ada beribadah, jalan-jalan sama keluarga, kayak gitu. Kalian itu harus menganalisis gambar-gambar tersebut itu adalah pengamalan sila Pancasila keberapa. Jadi kalian itu harus menganalisis. Misal nih, sholat itu pengamalan sila Pancasila yang keberapa. Oke, yang untuk sholat Bu Guru beri bocoran ya. Untuk sholat itu pengamalan sila Pancasila yang pertama. Nah, lalu untuk gambar-gambar lainnya, kalian harus mendiskusikan sesuai dengan kelompok kalian, dengan teman-teman kelompok kalian. Lalu Bu Guru Lalu kalian juga harus mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan
kelas kalian. Lalu guru akan memberikan tugas individu, dan yang pertama guru akan mempertanyakan dahulu, apakah kalian selalu beribadah bersama keluarga kalian? Kalau iya, guru meminta pekerjaan rumah, yaitu menceritakan pengalaman ketika kalian beribadah sama keluarga kalian ya, dikumpulkan minggu depan. Guru tunggu. Nah, untuk penilaiannya, saya yang pertama itu ada penilaian sikap dengan menggunakan lembar observasi. Saya memberikan penilaian sikap pada saat pembelajaran berlangsung dengan lembar observasi yang sudah saya buat pada RPP. Lalu untuk penilaian pengetahuan, setelah saya memaparkan materi dan juga memberikan tugas-tugas kepada mereka, saya akan memberikan soal agar saya dapat mengukur kemampuan siswa, apakah siswa mampu untuk lanjut pada materi selanjutnya ataupun remedial. Untuk selanjutnya, untuk penilaian keterampilan dengan menggunakan unjuk kerja, saya mengambil pada tugas-tugas yang telah saya berikan. Contohnya tadi yang pertama ada diskusi kelompok, terus selanjutnya ada pekerjaan rumah untuk menceritakan ibadah dengan keluarganya kayak gitu. Lalu pada pulang sekolah juga saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan sila-sila pada Pancasila, dan juga saya melakukan tes wawancara atau tes lisan mengenai pengalaman menerapkan sila pertama pada Pancasila. Jadi saya meminta siswa untuk menyebutkan penerapan sila pertama pada Pancasila secara lisan di depan saya pada saat pulang sekolah. Nah, untuk review media pembelajaran yang saya gunakan adalah 2 gambar Garuda. Yang pertama itu sudah ada gambar simbol-simbol pada perisai burung Garudanya, yang satunya itu kosong. Untuk yang ada gambar simbol-simbolnya ini, media yang saya gunakan untuk menjelaskan materi pada siswa. Lalu pada saat perisai Garudanya kosong ini saya pergunakan dan saya bagikan kepada kelompok-kelompok siswa untuk mereka berdiskusi untuk menganalisis atau mendiskusikan simbol-simbol yang terdapat pada burung Garuda ini, yang bertujuan saya menginginkan apakah mereka benar-benar paham mengenai simbol-simbol yang terdapat pada burung Garuda atau tidak. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan ini bahannya terbuat dari burung Garudanya ini terbuat dari kertas biasa, lalu saya beri koran di belakangnya agar terlihat lebih kuat. Lalu untuk simbol-simbolnya ini juga terbuat dari kertas HVS biasa tetapi yang tebal. Alat dan bahannya yang saya gunakan untuk membuat media pembelajaran ini, yang pertama ada kertas HVS tebal, lalu ada kardus, lalu ada pulpen untuk menggambar pola burung Garuda, lalu ada gunting, lalu ada lem kertas untuk menempelkan antara kertas HVS tebal yang sudah bergambarkan Garuda ini ke kardus. Lalu saya akan menyuruh siswa untuk membawa lem, karena untuk mereka berdiskusi nanti untuk menempelkan simbol-simbol Pancasila ini ke perisai burung Garuda tersebut. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Apabila ada salah kata dan perbuatan, baik saya sengaja maupun tidak sengaja, baik secara lisan maupun tidak lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.